Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasir pada Mas Nasir sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, untuk hari ini saya akan jelaskan materi yang kemarin Ustadz sudah kirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, sudah Ustadz kirimkan materi, kemudian sudah latihan menulis paragraf deskripsi. Yang belum mengirimkan, Ustadz masih tunggu. Ya, Ustadz belum kasih feedback atau Ustadz belum kasih koreksinya sambil nunggu. Ya, nanti Ustadz baca-baca dulu, kemudian kalau sudah Ustadz kasih feedback nanti tinggal tunggu di Google Classroom. Nah, Ustadz akan tampilkan PowerPoint-nya yang kemarin ya, biar teman-teman semuanya bisa mengetahuinya. Oke ya. Ya sebentar ya, tuh si loading dulu. Oke, Oke ya, nih kemarin start kasih ke bab deskripsi, kelihatan ya di situ ya. Oke, nah hari ini saya kasih tiga pokok kemarin, saya kasih materinya, saya jelaskan ya. Jadi nanti saya ngomong panjang lebar, nanti nanti silakan kalau yang mau bertanya setelah selesai menjelaskan ya. Pertama adalah ini ada ciri-ciri teks deskripsi, kemudian ada strukturnya, kemudian ada tulisnya. Nah, yang pertama dulu kita akan menuju ke ciri-ciri. Oke, yang pertama adalah ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Kemarin saya sudah sampaikan ketika kita membahas pengertian teks deskripsi itu seperti apa. Nah, jadi dari situ, dari pengertian itu kita bisa tarik ciri-cirinya ya dalam sebuah teks itu. Apa yang membuat teks itu dinamakan teks deskripsi. Nah, kita perlu ciri-cirinya. Ya, seperti orang, jikalau kita kenal dengan orang, maka kita bisa lihat dari ciri-cirinya, ya, ciri-ciri fisiknya orang itu. Ya, kalau ini kita bisa tahu itu namanya paragraf atau teks deskripsi, kita harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Jadi ketika kita membaca sebuah paragraf atau teks di mana teksnya itu ternyata menuliskan, menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, itu bisa berarti benda, ya, benda, atau nanti bisa juga ada di sana ada ruang, kemudian nanti ada orang juga, ya. Nah, itu penggambaran sesuatu itu luas ya, benda mati, benda hidup, ya, dijabarkan, dideskripsikan. Nah, itu ciri yang pertama, ada penggambaran. Yang kedua adalah setelah digambarkan, maka butuh suatu kejelasan dan kerincian, ya.
dan melibatkan kesan indera. Tahu apa itu indera ya? Ada indera penglihatan, mata, pendengaran, telinga, ya. Ada mata, ada telinga, ada kulit, ada mungkin lidah juga, ya. Jadi itu melibatkan. Ya. Contoh misalnya adalah kita menggambarkan kemarin sesuatu tentang si Heha ya, yang di Gunung Kidul, di Patuk itu misalnya contohnya. Nah dia harus dijelaskan secara rinci kesan indera. Nah indera di sana yang terlibat adalah indera penglihatan, ya, menakjubkan. Ya karena apa? Melihat pemandangan yang tidak biasanya. Nah maka takjub indera penglihatannya itu akan terlibat di sana ya, untuk indera penglihatan. Itu segi heha misalnya ya. Kemudian contoh lagi yang kuda lumping. Nah, kuda lumping kemarin teman-teman sudah melihat ya videonya. Nah, di sana indera yang kita tangkap adalah selain penglihatan kita juga peraba kita ya. Orang kita yang belum mengenal kuda lumping, begitu tahu kuda lumping makan yang nggak normal ya, misalnya makan ayam hidup ya, kemudian makan gelas-gelas pecah itu ya, kemudian dia makan kelapa pakai batoknya sekalian itu, nah misalnya ya. Jadi indera itu kita ngeri ya sudah fobia duluan gitu ya. Ih kok gitu sih, serem ya. Nah itu indera yang kita terlibat. Kita indera itu secara nggak langsung refleks ya, merasakan kengerian itu contohnya. Oke, yaitu yang kedua, ada indera yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah ketika membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks ya. Jadi misalnya ketika kita melihat STH di Patuk Gunung Kidul itu, ya, walaupun kita hanya melihat dari layar HP, layar laptop atau komputer kita, maka seolah-olah kita sudah tiba di sana, ya, sudah berada di sana. Kenapa? Ya berkat ada penggambaran di sana, ya, penggambaran lokasinya, ya. Indra mata terlibat, kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Oh ternyata menarik ya, kita seolah berada di sana, membayangkan di sana ya. Kalau tadi yang kuda lumping ya, merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks ya. Misalnya di kuda lumping kemarin disampaikan di videonya itu si penarinya mengalami kesurupan misalnya ya. Ada makhluk yang masuk ke dalam tubuh sang penari ya, maka kita yang mendengarnya, yang melihatnya itu merasa langsung ya kengerian orang yang dirasuki oleh makhluk itu ya. Nah, kerasukan ya, kesurupan ya. Itu kejang-kejang dan liar akhirnya ya. Nah, itu merasakan langsung apa yang dibahas oleh di dalam teks deskripsi itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek ya, seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, terakhir ini ciri-ciri fisik objeknya. Misalnya yang tadi yang ski heha itu fisiknya adalah ternyata dia di atas dataran, di atas ini ya, di ketinggian tempatnya. Ya, ketinggian bisa melihat suasana kota dari ketinggian ya. Kemudian keadaan di sana, oh ternyata keadaan di sana sejuk ya. Apalagi itu ketika pagi misalnya sejuk. Nah, ketika sorenya melihat matahari ya, mau terbenam ya. Suasananya, keadaannya. Kemudian malam hari melihat lampu-lampu ya, perkotaan bersinar ya, dengan indahnya. Nah, itu ciri-ciri fisik objek ya. Itu contohnya. Kemudian ada lagi yang
misalnya kuda lumping, ciri fisiknya. Oh, orangnya itu yang misal kita ke penarinya mereka didandani ya, atau didandani ya, dikasih make up. Ya walaupun itu laki-laki kasih make up. Kemudian adalah si penari menggunakan kuda lumping ya, namanya kuda lumping, kuda-kudaan ya. Nah, kuda itu sudah dihiasi demikian rupa sehingga menarik. Dan bahkan di kuda itu ya bisa jadi sudah ada yang sudah dimasuki sesuatu ya. Jadi itu cirinya, ada penarinya yang dihias, didandani, di make up ya. Kemudian sang penarinya itu menunggangi kuda ya, kuda-kudaan, kuda mainan, tapi ini mungkin kuda yang mainan tidak sembarangan ya. Kemudian nanti pada akhirnya keadaannya apa, keadaan yang penari awalnya biasa, kemudian pelan-pelan ketika musik sudah mulai tinggi, nadanya tinggi musiknya, maka sang penari namanya jatil ya, atau surupan itu ya. Jadi seolah-olah dia sedang dalam posisi tidak normal ya. Itu ciri fisiknya dari teks deskripsi, ada 4 ya, ada 4 poin saja. Menggambarkan sesuatu, menjelaskan dengan jelas dan rinci, yang melibatkan kesan indera, bisa mata, bisa mulut, bisa hidung, bisa telinga, bisa kulit ya. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teksnya itu. Yang keempat, dalam teks deskripsi itu ada ciri-ciri fisik objeknya ya, ada bentuk, ukuran, warna atau keadaan satu objek deskripsi juga. Nah, itu ciri-cirinya ya. Berikutnya ada, ini adalah struktur ya. Struktur teks deskripsi ada 3 ya, secara umum saya sampaikan. Yang pertama adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Berarti di sana di teksnya itu menentukan identitas seseorang, benda atau sebagainya. Jadi yang pertama adalah ada identifikasi ya. Apa itu identifikasi? Maka dicari ya, siapa orang itu, siapa benda itu ya, siapa yang dimaksud ya. Jadi jelas ya, jelas identitasnya itu. Yang pertama ya, identifikasi. Jadi sekali lagi dalam struktur itu yang pertama kita harus tahu identitasnya dulu. Sebelum kita menulis atau membaca teks deskripsi, kita harus tahu dulu ya identitas seseorang atau benda dideskripsikan. Ya. Yang kedua adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi berarti dia disusun ya, bisa menurut kelompok atau standar yang telah ditetapkan. Jadi dikelompokkan, diklasifikasikan ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi bagian. Berarti ini kalau sudah diklasifikasi, maka nanti tiap bagian itu akan dideskripsikan masing-masing bagiannya. Gitu ya. Itu ada 3. Nanti kita coba ada contoh yang kemarin ya. Tuh. Jadi yang pertama misalnya kita ambil contoh kemarin yang kuda lumping misalnya ya, kuda lumping. Contohnya identifikasinya adalah identitas seseorang atau benda, berarti kita perlu tahu ya identitas dari suatu kuda lumping. Nah, kemarin adalah kuda lumping merupakan kesenian daerah ya. Ini identitasnya. Jadi si kuda lumping itu ya, itu bukan nama makanan atau minuman ya, atau tempat wisata, tapi itu adalah suatu kesenian daerah. Yaitu identifikasi dulu. Satu ya. Sudah ketemu identifikasinya. Suatu kesenian daerah. Yang kedua, diklasifikasi. Nah, klasifikasi sini adalah dikelompokkan.
di dalam kuda lumping itu ada apa saja di dalamnya? Oh, yang pertama, di dalam kuda lumping itu ada unsur apa saja di dalamnya? Ada unsur penarinya, ya, ada unsur alatnya, yaitu bisa ini ya, kudanya, kuda lumpingnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada unsur ini apa namanya? Yang pengiringnya, ya, alat musiknya. Di dalamnya kalau secara umum alat musik dari Jawa ada kendang, ada bonang dan sebagainya ya. Jadi itu alat musik, ya, alat musik Jawa di dalamnya. Ditambah ada sindennya misalnya ya, sindennya. Alat musiknya, sinden itu yang menyanyikan lagu-lagunya. Misal 3 itu klasifikasinya. Ya, mau ditambah lagi satu ada yang keempat, ada pawangnya, ya. Pawang, namanya pawang ya. Ini ada pawangnya. Yang keempat. Nah, itu klasifikasi. Kemudian yang ketiga, kita deskripsikan bagiannya. Nah, kita jelaskan. Tadi ada 4 bagian tadi ya dijelaskan. Yang pertama tadi ada penari, ya, dijelaskan. Apa itu penari situ? Nah, ternyata penari kuda lumping itu mempunyai kemiripan dengan penari pada umumnya, yaitu misalnya di make up, dihias ya, satu. Di sana itu ternyata laki-laki, ya. Kenapa tidak perempuan? Ya, itu laki-laki kata ya. Umumnya penari kuda lumping itu laki-laki. Ya, penarinya. Kemudian disamakan juga di video itu salah satu penarinya nanti akan berubah menjadi seorang putri, ya. Seorang putri yang akan nanti keliling-keliling penonton meminta sumbangan. Ya. Misalnya mereka, dia sebelum jadi putri dikali dulu orangnya, ditutupi sama karung atau apa ya, kurungan besar, nanti dia akan keluar menjadi putri. Nah, itu salah satu penarinya. Kemudian penarinya dijelaskan, awalnya mereka menari sesuai dengan alunan lagu yang rendah. Kemudian setelah alunan lagunya sudah mulai meninggi, maka si penari, tadi saya bilang jatil namanya ya. Jatil itu nanti di atas normal. Ya, jatil penarinya ya, dengan beragam cara gitu. Itu bukan settingan ya, itu sudah jadi khasnya ya. Jadi jatil. Ya, dulu posisinya berarti dia nggak sadar ya, gitu. Jatil. Pada akhirnya ketika posisi dia sudah jatil, maka dia mengalami ketidaksadaran ya dalam pikirannya dia. Alhasil dia lakukan apapun dia akan dia lakukan, makan hewan hidup, makan gelas pecah dan sebagainya, dia akan makan karena sudah hilang kesadaran waktu itu. Itu penarinya ya. Yang kedua ada unsur kuda lumpingnya ya, dijelaskan. Kuda lumpingnya di sini bukan kuda sembarangan ya, yang bisa membuat penarinya jatil atau kesadaran ya. Dan kudanya dihiasi biar menarik ya, biar menarik perhatian orang, kuda lumping ya, kudanya. Dan mirip ya, itu kuda mainan dibuat mirip seperti gambar kuda, di mana kuda lumpingnya itu ya, ada yang mengatakan di dalam kuda lumping itu sudah dimasuki makhluk halus, ya, sudah dimasuki. Ya, dari mana makhluk halusnya? Ya, hanya versi dapat dari mana itu ya. Ya, ada versi dimasukkan. Biar apa? Ketika kuda lumpingnya itu sudah dimasuki makhluk halus, maka orang yang menaiki itu nanti ketika sudah ada irama lagunya, nanti dia akan jetim, gitu ya. Itu kuda lumpingnya. Yang ketiga ada pengiring lagunya atau tadi ya yang penabuh alat musik Jawa tadi ya. Nah, itu berperan terhadap mengatur ritme permainan ya dari kuda lumping itu ya. Teman-teman nanti ketika suatu saat lihat kuda lumping atau di YouTube atau di aslinya di lapangan, maka pertama-tama musiknya masih slow, masih rendah, ya masih enak dinikmati. Nah, nanti kalau sudah waktunya jatil, musiknya akan keras, akan
keras dan itu akan membuat penari dan kudanya akan bergejolak, ya, akan jadil tadi. Ini berperan ya, yang bagian penabuh alat musik tadi. Ya, yang keempat terakhir dari bagian yaitu berupa ada pawang. Nah, pawang itu orang yang menyembuhkan penari yang jadil-jadil, ya, itu pawangnya, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan juga pawang itu yang berinteraksi dengan makhluk halus itu, ya. Jadi pawang itu ketika ada orang tadi penyarin jadil, maka akan disembuhkan oleh pawang tadi. Nah, itu contoh deskripsi bagian. Nah, bisa dipahami ya, identifikasi, diklasifikasi, kemudian dideskripsikan bagian-bagiannya, dijelaskan bagian-bagiannya. Itu contoh yang kuda lumping yang tadi yang teman-teman sudah melihat videonya, kemudian Ustaz terangkan ya di sini. Nah, ini ada contoh tertulisnya, kemudian teman-teman sudah menulis ya, kita bahas. Nah, ini adalah contoh yang tentang sekolah ya. Teman-teman kemarin sudah menulis dan semoga sudah membaca ya, biar ada gambarannya. Nah, ini contohnya yang tentang sekolah. Identifikasi dulu sekolah itu. Apa itu sekolah? Itu dijelaskan ya, identitas sekolah. Sekolah itu apa? Oh, ternyata sekolah itu di sini tempat untuk menuntut ilmu. Ada siswa, ada guru, ya. Nah, ini ditambahkan ya, tempat untuk menuntut ilmu, ada siswa, ada guru, kemudian ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Kemudian yang negeri itu oleh pemerintah, swasta oleh yayasan atau perorangan. Tujuannya sama-sama di sini ya, untuk mendapatkan pengetahuan ya, bersikap sopan dalam hidup masyarakat. Kemudian ada manfaatnya. Sekolah itu nanti dapat dirasakan siswa yang punya prestasi baik akademik maupun non akademik, dan tentunya nanti menjadi jembatan siswa untuk berkarya, berkarir, mencapai diinginkannya. Nah, ini identifikasi sekolah. Oke ya. Jadi sekolah itu tempat menuntut ilmu, ada siswa, ada guru, kemudian dijabarkan ada sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah negeri oleh pemerintah, swasta yayasan atau perorangan. Tujuannya itu ya, ada mengajarkan ilmu banyak siswa dan untuk sebagai jembatan para siswa nanti bisa meraih cita-cita yang diinginkannya ketika kelak nanti dewasa. Itu identifikasi. Berikutnya adalah ada klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, ini di sini disampaikan adalah ada klasifikasinya di sekolah itu, berarti sudah mengarah kepada apa yang ada di dalam sekolah itu. Ya, ternyata di sini disampaikan ada perpustakaan, ada lab komputer, ada UKS, ada lab bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada juga kelas juga ya, kelas. Di dalam kelas ada apa saja? Ada meja, ada kursi, ada di sana ada AC, kipas angin, speaker. Kemudian nanti juga ada papan tulis, spidol, penghapus, dan sebagainya. Kemudian di sini disampaikan juga fasilitas sekolah ada yang lengkap, ada yang masih sederhana, tergantung dari sekolah yang bersangkutan, gitu ya. Jadi fasilitas setiap sekolah beda, ya, beda. Jadi nanti untuk klasifikasinya tergantung sekolah yang bersangkutan. Gitu ya. Ada yang sama, yang jelas di sekolah pasti ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada spidol atau kapur yang untuk menuliskan penghapusnya, itu yang secara umum. Kalau yang lebihnya, ya kalau ada AC, kipas angin, kemudian speaker, lab komputer atau bahasa, itu masing-masing sekolah ada yang punya, ya tergantung sekolah masing-masing. Di sini ditambahkan
seorang siswa yang menduduki sebangun sekolah memiliki perbedaan cukup jauh dengan seorang siswa yang tidak mendudukinya. Di sini dikembangkan lagi. Sebenarnya ini yang satu paragraf saja cukup ya untuk klasifikasi di dalam sekolah itu apa saja. Oke, ini tambahan saja ya. Yang ini tambahnya seorang siswa itu tambahan. Berikutnya adalah yang deskripsi ya, deskripsi bagian di sini. Nah, di sini adalah tadi kalau di sini secara ini ya, harusnya tadi dijelaskan perpustakaannya apa, seperti apa, kemudian ruang kelasnya seperti apa, bahasa seperti apa. Nah, di sini ya, karena ini satu paragraf dipadatkan, maka di sini tambahkan. Di sini yang ada tadi fasilitas, kemudian disorot masalah deskripsi, yaitu akreditasi ya, atau standar mutu sekolahnya ya, standar mutu sekolahnya. Jadi sekolah ada yang dapat standarnya atau akreditasinya A, ada yang B, ada yang C ya. Masing-masing sekolah beda-beda gitu. Jadi di sini harusnya panjang ya, panjang. Ini tambahan tadi dideskripsikan bagiannya, labnya seperti apa. Ini sebelum ini ya kita tampilkan panjangnya. Yang secara umum saja di sini tadi ya, perpustakaannya seperti apa, labnya seperti apa, ruang kelasnya seperti apa, ya dijelaskan di sini. Nah di sini ditambahkan ada namanya akreditasi, gitu ya. Nah ini sampai sini dulu untuk struktur teks deskripsinya ya. Nah sebelum usahakan ya, nah silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ya, silakan bertanya. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah, kalau ada, halo? Dari tadi putus-putus nggak jelas. Soalnya sinyalnya sini jelek. Oh iya, yang suaranya putus-putus ya, ini ya, mohon maaf sebelumnya. Ini Ustadz sudah berusaha kencang suaranya. Ya, nanti yang masih putus-putus, insya Allah nanti dari pihak sekolah akan share di YouTube. Ya, semoga nanti jelas suara. Gitu ya. Yang lain selain itu, oke. Yang lain ada pertanyaan tadi, saya jelaskan dulu. Tadi yang ciri-ciri sama strukturnya dulu. Sebelum nanti lanjut yang poin nomor 3. Adakah yang bertanya dulu? Silakan. Kelas 7A, 7B. Yang belum paham, silakan bertanya saja. Tidak masalah ya. Ini ada, saya cek dulu ada 36 siswa ya, insyaallah ini sudah masuk dalam Zoom. Silakan, atau ada yang bertanya dulu, belum jelas. Mas Rama, Mas Rama ada nih, mau bertanya Mas Rama? Tidak Ustadz. Oh tidak. Ya silakan yang lain, ada nggak bertanya? Ciri-ciri sama strukturnya. Sudah ada gambaran? Sudah ya? Tadi sudah secara umum tak jelaskan. Semoga bisa dipahami penjelasan tadi secara umumnya. Ya. Jadi nanti teman-teman praktik saya jelaskan. Nah nanti bismillah semoga itu jadi kombinasi yang baik, dan ketika nanti ada yang ditanyakan bertanya untuk melengkapi ketidakpahaman atau kebelumpahaman tadi. Kalau sudah jelas semuanya, saya lanjutkan yang poin nomor 3 ya. Hari ini mendengarkan dulu ya. Oke, nomor 3 saya tampilkan lagi. Iya, ada jenis-jenis teks deskripsi, oke.
ada 3 macam ya jenis-jenisnya. Kemarin teman-teman menulis latihan menulis paragraf ya. Ini belum teksnya ya, baru paragrafnya. Jadi nanti nyicil dulu. Paragrafnya sudah oke. Nanti ketika ada sesi menulis teks deskripsi sudah lancar, insya Allah ya. Bismillah. Nah, yang pertama ini ada teks paragraf spasial ya. Ya, ini ada paragraf deskripsi yang spasial. Apa itu spasial di sini? Hanya berupa tempat, benda atau ruang. Jadi hanya dituliskan, ya, ditampilkan bendanya saja, ya, atau tempatnya saja, atau ruangnya saja. Misal contoh, SMT Salman Al-Farisi, ya, kalau menulis paragrafnya itu dengan tema sekolah Salman Al-Farisi, maka cukup dituliskan Salman Al-Farisi itu adalah sekolah Islam, SMP Islam terpadu yang beralamat di daerah Sleman misalnya ya, di Jalan Sleman, di Jalan Kaliurang, ya gitu. Tempat dari dengan kota ya, dilingkari oleh pemandangan alam yang masih asri. Cukup itu saja yang spasial. Jadi tempatnya itu ya. Itu yang paragraf spasial. Kemudian yang kedua objektif. Apa itu objektif? Berarti ya menggambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objeknya sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis. Ya, jadi teman-teman semuanya tadi ya, misalnya kita ambil contoh kemarin video profil sekolah SMT Salman Al-Farisi. Nah, kita tuliskan paragraf deskripsi objektifnya. Nah, kita ketika menulis paragraf objektifnya berarti kita gambarkan keadaan sekolah tanpa rekayasa atau penambahan opini ya dari sang penulisnya. Nah, faktanya, misalnya ya faktanya di Salman Al-Farisi ya, itu gedungnya lantai 2 ya. Salman Al-Farisi dilihat dari depan itu adalah gedungnya berlantai 2, misalnya berlantai 2 ya, dan ada masjid di samping di depan di dekat gerbang sekolahnya. Itu faktanya ya, faktanya. Dan jangan dibuat rekayasa. Seperti apa rekayasanya? Seperti ini contohnya. Salman Al-Farisi adalah sekolah yang mempunyai lantai 5 misalnya ya. Lantainya 5. Masjidnya berlantaikan 3 ya. Nah, itu rekayasa, itu opini. Ya, itu yang dilarang, tidak boleh. Jadi harus digambarkan apa adanya. Ya, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan fakta di lapangannya, gitu ya. Itu yang objektif, ya, tanpa rekayasa apa opini dari penulisnya. Yang kedua, yang ketiga adalah ada tes paragraf deskripsi yang subjektif, ya. Nah, di sini subjektif berarti menurut kesan yang dimiliki penulis, ya. Jadi penulis masing-masing itu punya kesan terhadap objek ya. Misal contoh di sini kelas 7A 7B yang sudah kemarin datang ke sekolah SMP Salman Al-Farisi melihat sekolah dan asramanya tentu punya kesan pribadi masing-masing. Ya, si fulan A ya menyampaikan deskripsinya sekolah Salman bagus karena ada lapangan futsalnya. Ya, misalnya itu versi fulan A. Kemudian fulan B beda lagi. Sekolah Salman bagus karena ada gornya. Fulan C beda lagi. Sekolah Salman bagus karena alhamdulillah bisa melahirkan Hafiz dan Rizal. Ya.
itu kesan yang dimiliki oleh penulisnya. Nah, itu boleh ya kesan. Itu karena itu pendapat dari penulisnya. Dan yang lebih penting adalah si penulisnya sudah atau minimal dia sudah datang ke lokasinya. Itu. Nah, bayangkan saja di antara teman-teman misalnya ada yang belum berkesempatan sekalipun datang ke sekolah atau ke asrama, tentu bingung. Coba tuliskan paragraf deskripsi subjektif tentang Salman Al-Farisi. Yang belum pernah datang tentu bingung. Kesannya apa? Karena apa? Indranya belum bekerja karena tidak melihat langsung, ya. Nah, maka ketika tulisan susah gitu. Nah, makanya perlu adanya melihat langsung. Nah, melihat langsungnya ya bisa lewat video atau nanti langsung ke lokasi. Jadi intinya orangnya sudah tahu lokasinya, tahu objeknya. Ya dia ketika menulis itu bisa mudah, ya, deskripsinya mudah melalui subjektif dari si penulis tadi ketika melihat secara langsung atau melihat dari layar laptop atau HP lewat sosial media. Itu ya tiga jenis-jenis teks deskripsi, ya, ada spasial, objektif, dan subjektif, ya, 3 macam jenis-jenisnya. Tuh, nah ini ada contoh-contohnya yang kemarin teman-teman sudah baca, dan nanti saat jelaskan lagi. Nah ini adalah contohnya yang kemarin, ya, ada deskripsi spasial. Ini contoh kamar, ya, kamar. Kemarin Ustadz mintakan temanya rumah, ya, rumahku, berarti rumahnya teman-teman apa deskripsinya di sana. Nah di sini kamar, ya, kamarnya ukuran 7x8, sangat nyaman ditempati. Nah disampaikan di sana dindingnya warnanya kuning, kemudian ada sofa, ada lampu hiasnya, ada TV-nya, ada rak TV-nya, kemudian ada PS-nya, ada DVD player-nya, ada pengeras suaranya, kemudian ada akuarium kecilnya, kemudian ada TV-nya, kemudian ada apa nih? Oh, buku-bukunya, ya, komik, novel, pelajaran, kamus, atau ensiklopedia, ada kota nama. Nah, di sini adalah fokusnya kepada kamarnya, ya, kamarnya, maka dia fokus ke kamarnya, spasial, ya, jadi menjelaskan tentang kamarnya. Kalau kemarin rumah, berarti teman-teman melihat rumahnya, ada apa aja di sana rumahnya, ya. Rumahnya ada yang kamarnya 2, kamarnya 3, kamarnya 4, kamarnya 5, ada yang punya sofa, punya akuarium, ada yang lemari makan, ada dapur dan sebagainya, ya. Jadi gambaran rumahnya, ya, itu yang kemarin saya sampaikan di deskripsi spasial, temanya rumah. Ini kamar, ya, contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah objektif. Nah, berarti kita fokus kepada objeknya. Apa objeknya di sini? Apa adanya dia, saya sampaikan. Penggambaran objek tanpa rekayasa, tanpa ada opini dari penulisnya yang bisa membuat pembaca mengalami informasi yang kurang benar, yang tidak baik. Nah, ini fokusnya ke candi tertua di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Nah, disampaikan, ya betul, ya, candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Nah, tempatnya di mana? Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kalau ada yang mengatakan atau menuliskan Candi Borobudur ada di Sleman, Yogyakarta, nah itu informasi yang salah, tidak sesuai dengan fakta, ya.
ada rekayasa di sana, maka jangan dilakukan. Yang betul ini ya, ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian ditambahkan, ternyata Candi Borobudur merupakan situs purbakala yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Dibangun 800 Masehi, ya, kemudian berbentuk stupa terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar bagian atasnya. Nah, kemudian stupa utamanya terdapat di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi barisan stupa melingkar sejumlah 72 stupa. Yang terakhir, di sana dinding-dinding Candi Borobudur dihiasi oleh lebih dari 2000 panel relief dan 500 arca Buddha. Ini yang disampaikan deskripsi Borobudur itu fakta. Ya, fakta sesuai dengan yang di lapangan, tanpa rekayasa, tanpa ada penambahan informasi yang kurang baik. Nah, ini sesuai fakta ya, deskripsi yang objektif. Jadi menjelaskan objek sesuai realnya, sesuai faktanya. Itu contohnya ya, yang nomor 2, deskripsi objektif. Yang ketiga, ini ada deskripsi subjektif. Nah, di sana adalah tadi ya saya sudah jelaskan, subjektif berarti menurut kesan penulis ya, kesan penulis. Kesan yang dialami oleh penulisnya setelah dia melihat secara langsung atau lewat tadi ya lewat sosial media. Nah, di sini adalah deskripsi subjektifnya tentang seorang guru ya. Di sini namanya Ibu Dewi. Contohnya ya, Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Nah, bisa jadi Ibu Dewi itu bukan favorit temannya penulis, ya. Si penulis itu favoritnya Ibu Dewi. Nah, temannya penulis yang lain bisa jadi ada yang favoritnya Ibu Dewi, ada juga favoritnya guru yang lain. Itu kan kesan masing-masing ya, masing-masing bisa itu beda-beda. Nah, di sini disampaikan kenapa favorit menurut penulisnya. Nih, biasanya saat mengajar Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi sebenarnya masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolah itu sekitar 10 tahun. Jadi kesannya oleh penulis tadi, Ibu Dewi itu ya favorit. Kenapa? Ketika mengajar ya beliau identik dengan menggunakan penggaris ya, yang menurut penulis itu bisa memudahkan memahami pelajaran yang Ibu Dewi sampaikan. Ya, di samping itu, ketika si penulis itu sudah mengagumi, maka si penulis bisa tahu ya kesan siapa Ibu Dewi. Nah, jadi disampaikan Ibu Dewi adalah yang guru yang menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Nah, beliau guru matematika dan sudah punya 2 orang anak, tetapi masih kelihatan muda. Padahal Ibu Dewi sudah mengajar sekitar 10 tahun. Ini itu contoh dari paragraf subjektif ya. Jadi menimbulkan pesan penulis ya, pesan penulis. Begitu, itu contoh dari paragraf deskripsi yang subjektif ya. Gitu. Nah, sudah sampai di sini untuk penjelasan tadi ya, ada ciri-ciri, ada struktur, ada jenis-jenis dan contoh teks deskripsi. 3 ya. Nah, saat sekarang buka lagi kesempatan untuk bertanya. Ya. Nah, yang mau bertanya silakan. Nah, sambil menunggu yang mau bertanya, silakan sekarang bisa membuka Google Classroom, pusat
sudah share, sudah lama ya, share materi, share buku, ya buku materi, tambahkan ya, share buku materi bahasa Indonesia di kolom tugas kelas. Jadi sekarang kita cek dulu ya barang-barang ya, silakan semuanya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Kemudian sekarang semuanya silakan buka Google Classroom-nya, semuanya sedang buka. Jelas ya suaranya ya. Nah, buka Google Classroom-nya semuanya, kita coba melihat BSE atau buku sarana elektronik sekolah ya yang saya sharekan di Google Classroom. Oke, sekarang bisa dibuka dulu. Saya juga mau tak buka dulu. Nah, yang sudah membuka, ya, yang sudah membuka, silakan dilihat di kolom tugas kelas. Ya, yang sudah membuka Google Classroom, ya, silakan semuanya cek Google Classroom masing-masing, dibuka. Nanti usah tampilkan buku panduannya yang via file PDF ya. Yang paling bawah itu Ustaz. Gimana? Yang di paling bawah. Ya betul, paling bawah Mbak. Atau Mas tadi ya. Nah, yang paling bawah namanya buku sekolah elektronik ya. Diklik. Nah, terus diklik lagi lihat materinya. Cuma Oke. halaman 1 sampai 8. Gimana? Yang halamannya cuma dari 1 sampai 8. Halamannya? Bukan Mbak. Bukan, ini siapa ini? Mas atau Mbak ini? Mas. Oh Mas. Bukan yang paling bawah. Halamannya ada 3. Betul. 313. Nah, itu. Ya. Sudah ketemu ya? Dapat, sudah. Oh ya, betul. Nah, itu. Ada ketemu. Oke, yang lain silakan. Ya, yang sudah. Nah, yang sudah ketemu dibuka halaman 7. Halaman 3. Oh, 3. Yang sudah ketemu filenya, file bukunya dibuka, diklik, buka, kemudian cari halaman 3. Nanti ketemu judulnya A, menentukan isi dan tujuan teks deskripsi. Ada di situ judulnya salah satunya Parang Kritis Nan Indah. Itu ya. Sudah semua atau belum? Saat kasih waktu dulu ya. Halaman 3, Pak Us. Gimana? Halaman 3, Pak Us. Halaman 3, betul, halaman 3. Yang ada judulnya Parang Kritis. Oh, Sudah ya? Nah, silakan yang belum ketemu bisa dicari dulu. Itu buku. dibaca kayaknya. Yang paling kritis Nan Indah. Ya, betul itu. Betul. Dibaca, Kak Us. Gimana? Dibaca Mas. Oke, Gimana? ya. Sambil sudah ketemu, oke, yang sudah ketemu sudah dapat tadi ya halaman 3 ada di sana ada 4 teks ya. Judulnya teks pertama ada Parang Kritis Nan Indah, teks kedua ada Ayah Panutanku, teks ketiga ada Ibu Inspirasiku, teks keempat ada Si Bagas Kecil Kelinciku. Silakan dibaca dulu ya, sambil menunggu yang lain untuk mencari dan melihat halaman ya. Yang sudah ketemu silakan dibaca 4 teks tadi ya, halaman 3, halaman 5 ya, dibaca dulu ya. Silakan membaca dulu. Halaman berapa?
Gimana? Halaman 3 Tiga. sampai halaman 5. Yang mana? Yang ada Mas. Ada yang pertama ya, halaman 3 sampai halaman 5. Ada 4 teks. Yang teks pertama judulnya Parang Kritis Nan Indah. Itu teks pertama. Enggak kedengeran ya? Hah? Halo? Slide ke-8. Ada di slide ke-8. Oh iya, ikut dibantu ya Mas atau Mbak yang sudah nemu. Slide ke-8 ya. Ya, di sini pakai ada yang halaman Romawi, ada yang halaman angka ya. Yang pakai halaman angka Mbak atau Mas, bukan yang Romawi. Ya silakan dibaca dulu sampai 4 teks selesai ya. Nanti kita coba sambil baca ya, menyampaikan. Nanti setelah selesai membaca, nanti kita coba ini ya, teliti. Di sana ada misalnya nanti cirinya, ada strukturnya, atau ada termasuk jenis paragraf deskripsi yang objektif kah, subjektif, atau yang spasial. Pak, ibu ke tak terima terus. Lah, itu Oke, sambil baca-baca dulu ya. Nah, di situ nanti ada yang pertama ada parang kritis
teks nan indah. Nah, di sini teman-teman sambil membaca, ini adalah contoh teks deskripsi ya, di mana saat sambil ulangi lagi, di sana menggambarkan sesuatu ya. Di samping menggambarkan sesuatu juga di sana dijelaskan dan dirincikan ya, sesuatu itu sesuai dengan kesan indera yang dirasakan ya, ketika membaca teks deskripsi itu. Kemudian berikutnya dari teks itu kita juga bisa tahu menggambarkan seperti apa sih objeknya itu ya, dari kesan yang disampaikan, ditambah juga kejelasan kerincian dari objek itu ya, kita bisa merasakan kesan ya, gambaran objeknya itu, karena di sana di teksnya itu ada ciri-ciri fisik atau keadaan ya, yang membuat kita bisa mengetahui objek itu ya secara jelas dan secara rinci. Itu yang gambaran ciri-cirinya. Dan nanti ketika kita bahas struktur ya secara umum saat disampaikan, nanti ada namanya identifikasi. Jadi dalam teks deskripsi itu adalah dijelaskan dulu objeknya itu apa ya. Biar apa? Biar kita ketika sebelum membaca lebih dalam, lebih panjang lagi, kita tahu dulu apa itu objek yang mau kita baca. Ada identifikasi. Kemudian yang kedua nanti ada klasifikasi. Jadi ada pengelompokan ya, pengelompokan di objeknya itu apa saja. Setelah pengelompokan nanti ada deskripsi bagian. Jadi nanti ada penjelasan bagian-bagiannya biar kita bisa mengetahui detail rinci dari teks deskripsi yang kita baca itu. Iya, itu strukturnya. Yang ketiga nanti ada jenis-jenisnya. Nah, ketika kita sudah paham jenis-jenis teks deskripsi, begitu kita membaca, nanti secara nggak langsung kita tahu ini termasuk paragraf deskripsi yang spasial, yang menggambarkan tempat, benda atau ruang saja ya. Atau yang kedua itu masuk paragraf deskripsi yang objektif. Nah, jadi menggambarkan objeknya seperti apa ya, sesuai dengan faktanya ya, secara rinci tentunya ya, untuk yang objektif. Yang subjektif berarti pendapat kita, pesan kita ya, terhadap objek yang kita mati atau kita lihat ya, gitu. Nah, begitu gambarnya. Kita coba ini ya, kita coba bahas satu persatu. Ada 4 teks di sini. Oke, nanti yang bisa menjawab bisa nanti ya suara silakan. Yang pertama dulu Mas atau Mbak di sini yang parang kritis nan ida ya, teks pertama. Saya tanya, teks pertama itu masuk paragraf yang mana? Yang spasial, objektif atau subjektif? Ada yang bisa jawab? Silakan. Spasialus. Spasial. Spasialus. Siapa yang Rayhan jawab? Haji. Oh, ya. Rayhan Kenapa Haji. Mas Rayhan Haji? Kenapa Mas Rayhan Haji? Alasannya apa? Karena hampir mirip kayak contoh paragraf spasial yang dikasih sama Ustadz. Oke. Ada lagi kesamaannya selain itu? Kenapa spasial? Wilona Ustaz. Benar Mbak Wilona. Mas Rayhan Haji dulu tadi, saya belum selesai. Mas Rayhan Haji, bisa ditambahkan tadi, selain mirip kesamaan dengan Ustadz, apalagi? Itu aja sih kayaknya. Itu aja ya, mirip aja dengan yang Iya. Ustadz berikan ya. Oke. Berikutnya, terima kasih Mas Rayhan Haji. Mbak Wilona, halo? Iya, Ya, silakan Mbak Wilona. Itu masuk mana Mbak Wilona? spasial.
Ini kan namanya Spasial ya? Oke, kenapa Mbak Wilona spasial? Karena itu berpokok pada tempat. Tempatnya apa sih itu? Pantai Parangtritis. Oke, oke ya, terima kasih Mbak Wilona. Siapa lagi yang ada lagi? Mas, Mbak? Silakan menyampaikan. Tadi Mas Ryan Aji dan Mbak Wilona sudah menyampaikan. Ada lagi yang lain? Oh, belum ada. Oke ya, kalau belum, kita coba cek dulu. Di situ judulnya adalah Parangtritis nan indah. Nah, kita coba cek di paragraf pertamanya dulu ya. Ini salah satu adalah wisata kota adalah Pantai Parangtritis, tepatnya di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai itu terletak sekitar 27 km ke arah selatan. Oke ya, satu. Berarti yang pertama, secara ini masuknya ke dalam identifikasi, ya, identifikasi. Ya. Berikutnya adalah saya bicara dulu ya, kita bahas strukturnya dulu. Nanti untuk jenisnya kita coba closingkan setelah Ustadz sampaikan ini. Yang paragraf kedua, ya, yang pertama tadi identifikasi ya, oke. Jadi itu menjelaskan identitas Parangtritis. Ya, ternyata itu masuk andalan wisata kota Jogja ya, di Yogyakarta yang berada di Kecamatan Kretek, Bantul, DIY. Ya, letaknya sekitar 27 km dari arah selatan Yogyakarta. Yang berikutnya adalah paragraf kedua, pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar, seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, di sini sudah masuk ke dalam klasifikasi ya klasifikasi. Ya, masuklah klasifikasi. Kenapa masuk klasifikasi? Karena di sana di paragraf kedua itu menyampaikan ya di dalam pantai itu, Pantai Parangtritis itu ya ada tebing yang sangat tinggi. Ya, kemudian ada batu karang yang besar. Kemudian pantainya bersih dengan buih-buih ya putih bergradasi abu-abu. Ya, dan kombinasi hijau. Nah, itu sudah masuk ke klasifikasi ya, klasifikasi. Kemudian yang poin ketiga, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan. Kemudian rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Kemudian seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah masuk ke dalam hamparan laut ya, laut. Nah, ini masuk ke dalam klasifikasi dan sudah mengarah ke namanya deskripsi bagian ya, deskripsi bagian. Kenapa di sana masuk ke dalam deskripsi bagian? Kan di sana tadi yang paragraf kedua sudah ditampilkan isi dalam Parangtritis itu. Nah, kemudian di sana di deskripsi bagian lagi berupa pemolekan pantai serta sempurna di sore hari. Jadi sudah ada batu karang, kemudian ada tebing, ya, yang di sana seperti tadi yang contoh sekolah itu ya. Jadi di bagian itu di terakhir yang ini seharusnya ditambahkan tebingnya itu berapa meter, ya misalnya ya, kemudian karangnya juga berapa meter, ada berapa, ya yang di bagian, tapi di sini ditambahkan, ya tadi ya bisa ditambahkan tadi ya ukuran tebingnya berapa, ukuran karangnya berapa, ya kemudian ada berapa, misal jumlahnya dan sebagainya itu dijelaskan ya. Nah di sini langsung ke dalam bagian yang di sana ternyata di klasi bagian itu
ya di klasifikasi tadi yang membentuk sebuah kemolekan, sebuah keindahan, ya keindahan pantai ketika sore hari datang, di mana di sana kita bisa melihat semburat warna keemasan di langit, ya dengan gemilang air pantai. Yang ketiga, paragraf yang keempat adalah banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini terasa tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan angin segar laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, paragraf yang keempat juga masuk ke dalam bagian itu, bagian untuk bisa menyimpulkan suatu keindahan dari Parangtritis. Nah, jadi nanti saya ulangi lagi. Yang pertama, paragraf pertama itu masuk ke dalam identifikasi. Paragraf kedua masuk ke dalam klasifikasi, ya. Yang ketiga dan keempat, ya, ini masuk ke dalam deskripsi bagian di sini. Yang ketiga dan keempat di sini, 3 dan 4. Dan ada juga yang menyampaikan di deskripsi bagian itu, ya, ada yang namanya kesimpulan, ya, ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi paragraf ketiga dan keempat, ya, yang masuk ke dalam poin deskripsi bagian itu, ya. Nah, itu yang versi lain itu masuk ke dalam kesimpulan dari suatu objek itu. Kesimpulan disimpulkan. Ya. Apa itu kesimpulannya? Nah, kesimpulannya di paragraf ketiga dan keempat tadi, ya. Wisatawan yang mengunjungi dan tidak pernah sepi. Ya, begitu. 3 dan 4. Itu ya, jadi saya ulangi, kalau yang tadi saya sampaikan di identifikasi, di klasifikasi dan deskripsi bagian. Nah, ada juga di sini apa namanya yang deskripsi bagian, kayak Ustadz tambahkan, ya, tambahkan dari contoh ini bahwasannya di versi yang lain deskripsi bagian itu mengandung namanya kesimpulan dari objek yang digambarkan. Gitu ya. Jadi di versi yang lain harus saya sampaikan yang deskripsi bagian menjelaskan bagian yang sudah diklasifikasi, dan yang di sisi yang lain contoh yang Parangtritis ini, ya, itu deskripsi bagian itu menjelma menjadi sebuah kesimpulan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Jadi versi yang lain itu tambahan dari Ustadz, ya. Jadi ambil contoh dari buku ini, bahwasannya sekali lagi Ustadz garis bawahi teman-teman semuanya, yang struktur deskripsi bagian, ya, yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya itu menjelaskan yang klasifikasi. Nah, yang contoh di buku ini yang deskripsi bagian itu berubah atau menjadi sebuah kesimpulan. Nanti ada di buku ini di bawahnya itu jadinya kesimpulan, gitu ya. Itu sebagai tambahan dari Ustadz. Nah, nanti lebih jelasnya Ustadz akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nanti ada struktur yang ada di buku ini, ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenisnya. Oke, tadi Mas Raihan dan Mbak Lilona menyampaikan ini masuk ke spasial. Ya, iya. Kita simpulkan, ya, itu masuk ke spasial. Oke, betul. Jadi itu masuk ke spasial karena di sana menggambarkan objeknya, ya, objek yang digambarkan. Ya, objek yang digambarkan di sana di Parangtritisnya. Tidak ada kesan dari penulisnya, ya, dan tidak ada rincikan, ya, dari penulis itu apa yang didapatkan di sana. Nah,
kecuali di sana adalah itu masuk subjektif ya, maka nanti di sana akan muncul kesan indera ya, seperti yang contoh di teks kedua itu ayah panutanku, atau nanti di tadi ya Bu Dewi guru favoritnya penulis tadi. Nah di sini kita bersama-sama menyimpulkan teks pertama dengan judul Parangtritis Nan Indah masuk ke dalam jenis paragraf deskripsi spasial ya, karena menggambarkan objek, tempat atau ruang ya secara umum ya, spasial ya, tidak tidak detail ya, belum detail ya, baru gambaran singkatnya begitu. Oke, itu yang Parangtritis Nan Indah ya, teks pertama. Kita ini ya 3 menit lagi selesai. Nah, kita terakhir teks kedua, ayah panutanku. Sudah jelas ya? Kira-kira ini masuk teks apa? Jenisnya Subjektif. apa? Subjektif. Oke, betul. Tadi siapa Mas siapa tadi? Mas Rehan aja lagi. Oh, Najib. Nah, Mas Rehan aja lagi. Ya, ini masuk ke dalam tes subjektif. Jelas ya, karena di sana menjelaskan kesan penulis terhadap sosok seorang ayah. Ayahnya dia siapa? Di sini namanya Abu Salman, posturnya, umurnya, rambutnya, dan sejenisnya, fisiknya dia sampaikan. Kemudian sifatnya, kemudian bagaimana kehidupannya dia jelaskan ya. Dia bisa menyampaikan itu, kenapa? Tadi ya, subjektif itu berarti si penulis berinteraksi ya, melihat langsung baik di lapangan maupun lewat video. Kalau ini ayah berarti dia ketemu ya, bertatap langsung, bahkan dalam waktu yang sudah lama ya, dari sejak dia lahir sampai mungkin dewasa, atau dikisahkan sampai dianya bisa memahami sosok ayah seperti apa pesannya ya di sini. Oke, betul masalah Najib, dan yang lain juga insya Allah sudah paham. Ini masuk teks subjektif. Teks ketiga dan keempat sepertinya sama ya, masuk ke subjektif ya, 3 dan 4 ya. Ada ibu inspirasiku, si Bagas kelinciku. Nah, 2, 3 dan 4 dari judul sudah bisa kita tebak ya. Kita bisa bisa kita cermati, analisis di teks kedua, ketiga, keempat masuk ke subjektif. Apa cirinya? Ada yang tahu nggak kenapa 2, 3, dan 4 kita bisa tebak itu masuk teks paragraf deskripsi subjektif? Ada yang tahu apa ciri khasnya? Karena menggambarkan kesan terhadap tokohnya gitu. Oke, 1 Mas Rehan. Ada lagi yang kedua? Mbak atau Mas silakan. 1, Mas Rehan menyampaikan kesan dari pelakunya. Ya, dari penulisnya ya terhadap objeknya. Oke, 1 masuk. Yang kedua siapa? Makhluk Halo. hidup. Apa? Mas apa namanya? Ahmad ya? Halo, siapa lagi? Selain Mas Rehan. Silakan. Halo, ada lagi? Kesan penulis terhadap objeknya. Oke. Ada lagi ciri khas yang berikutnya? Latar tempat. Tempatnya mana? Oh iya tuh. Belum ada ya? Ada lagi nggak yang lain? Menjelaskan ciri-ciri subjek tersebut. Oke, Mas Adi ya, Herjuno Adi ya. Oke, ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri dari objeknya. Oke, ada lagi yang ketiga. Oke, terakhir. Mas atau Mbak nih? Mbak belum ada ya mbaknya ya? Ada nggak mbaknya nih? Hidup. Atau apa? Makhluk hidup? Ya. Bisa nggak kalau subjektif itu benda mati? Bisa nggak? Sekolah? Bisa. Bisa ya, berarti tidak harus makhluk hidup. Benda mati pun bisa. Ada lagi yang ketiga ciri khasnya? Yang bisa kita tebak, tadi udah kesannya, kemudian ciri-cirinya.
Ada lagi terakhir? 3? Ayo. Mas, Mbak ada? Nah, kalau belum nih, coba di tes ketiga, maaf, tes kedua, 3 dan 4, ada kata ganti orangnya. Apa itu kata ganti orangnya? Ada nggak situ? Kata Ada. ganti, apa kata ganti orang pertama? Beliau. Pertama apa? A? Ku. Betul. Aku. Nah, betul. Tes kedua, ketiga, dan keempat ada tulisan ku. Betul? Betul nggak ya? Ayah panutanku. Oke. Ibu inspirasiku. Oke. Yang keempat, si Bagas kelinciku. Nah, ada kata ganti orangnya. Ku di situ aku. Berarti kalau sudah masuk ke aku, berarti akunya siapa? Penulisnya. Nah, kalau sudah ada kata ganti orangnya aku, ya berarti itu merasakan, ya. Jadi sudah merasakan, mengenali ciri-cirinya, dan tentunya dinuliskan sesuai yang dia lihat atau amati di sosok ayah, sosok ibu, atau sosok kelinci peliharaan. Begitu ya. Jadi tadi Ustaz gabungkan jawabannya. Tadi yang pertama merasakan, kedua mengenali ciri-cirinya, ya. Yang ketiga itu adalah si akunya. Si aku itu yang mengalaminya. Di sini adalah akunya, berarti orang yang mengalaminya. Itu ciri khas dari subjektif. Ya, aku, menurut aku ya, itu subjektifnya. Begitu ya untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sudah tidak terasa jam 10 lebih 33 menit. Ya, saatnya teman-teman istirahat dulu sebelum pergantian jam nanti. Nah, untuk hari ini alhamdulillah di tempat Ustadz ada 34 peserta. Ya. Semoga Allah semua Ta'ala memberkahi kita semuanya dan memudahkan kita dalam hal belajar dan menuntut ilmu. Tentu ini dalam rangka kita ya. Dan untuk pertemuan hari ini saat akhiri dulu ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Insyaallah kita lewat kelas dulu untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya buku tadi ya, buku yang tadi teman-teman buka, nanti silakan jadi referensi untuk buku panduan belajar online ini. Buku cetaknya masih belum bisa diambil ya. Nanti kalau ada info diambil, segera disampaikan ke pihak orang tua. Ya, ini belum ada info, jadi pakai buku yang online ini. Begitu dari chat cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil Istighfar 3 kali. Doa penutup majelis. Subhanallah. Oke, jazakumullah khairan kasir pada anak-anak semuanya kelas 7A 7B. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Mohon maaf Pak kalau Ustadz tanya salah. Ya, sampai jumpa lagi. Semangat belajar semuanya. Saat akhiri, Ustadz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.